Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kontraksi Lorentz atau biasa disebut dengan kontraksi panjang. Nah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dinda Eka Pertiwi dengan NIM 230103500013 dari kelas Pendidikan Fisika A. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Fisika Modern. Kontraksi Lorentz merupakan salah satu fenomena dalam teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein, di mana fenomena ini menjelaskan bahwa panjang suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat diam akan tampak lebih pendek dibandingkan dengan panjangnya saat berada dalam keadaan diam. Nah, artinya, jika ada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka pengamat diam akan melihat benda tersebut lebih pendek dibandingkan dengan panjang aslinya dalam keadaan diam. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana kita memahami konsep dasar kontraksi Lorentz dari materi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk memahami materi tersebut, mari kita lihat contoh gambar yang ada di bawah ini. Nah, di mana pada gambar ini terdapat dua gambar, yang dimana pada gambar pertama, bayangkan terdapat dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan diam 0 dan kerangka acuan 0 aksen yang bergerak. Sebuah benda dengan panjang mula-mula L0 berada dalam kerangka acuan bergerak 0 aksen. Nah, pada gambar kedua, ketika benda ini bergerak dengan kecepatan V, pengamat di kerangka diam akan melihat bahwa panjang benda tersebut menjadi lebih pendek dibandingkan dengan panjang aslinya, di mana fenomena ini dijelaskan dalam persamaan panjang benda menurut pengamat 0 adalah L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat, di mana yang kita ketahui bahwa L adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak, sedangkan L0 adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat diam. V adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat diam, dan C adalah kecepatan cahaya vakum. Nah, efek kontraksi ini hanya terjadi dalam arah gerak benda dan tidak mempengaruhi dimensi benda dalam arah yang lain. Nah, kemudian ada contoh lain kasus berikutnya, di mana ada sebuah penggaris yang berada di pesawat mempunyai selisih panjang X2 aksen dikurang X1 aksen yang diukur menurut pengamat yang berada di pesawat yang sama, yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap bumi. Sedangkan panjang penggaris menurut pengamat yang di bumi adalah X2 dikurang X1 aksen. Maka persamaan transformasi Lorentz diperoleh dengan X aksen B dikurang X aksen A sama dengan dalam kurung XB dikurang XA ditambah V dalam kurung TB dikurang TA dibagi akar 1 dalam kurung V kuadrat dibagi C kuadrat. Seperti pada persamaan yang sudah saya tampilkan di slide ini,
di mana jika X2 aksen dikurang X1 aksen adalah panjang sejati L0 dan X2 dikurang X1 adalah panjang menurut pengamat yang ada di bumi L pada waktu yang sama, sehingga TB dikurang TA adalah 0. Maka dari persamaan yang sudah saya tampilkan di slide ini, maka diperoleh persamaan kedua, yaitu L sama dengan L0 akar 1 dalam kurung V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, karena akar 1 dikurang dalam kurung V kuadrat dibagi C kuadrat lebih kecil dari 1, maka diperoleh L lebih kecil dari L0, sehingga panjang penggaris yang ada di pesawat menurut pengamat di bumi akan mengerut. Nah, fenomena ini disebut dengan kontraksi Lorentz. Kemudian dari materi yang sudah kita jelaskan, di mana kita mencoba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Ada sebuah roket yang sedang diam panjangnya 10 meter. Jika roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, berapakah panjang menurut pengamat di bumi? Di mana kita terlebih dahulu mencari yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang diam roket L0 sama dengan 10 meter, kemudian kecepatan cahayanya atau V sama dengan 0,6 C, dan kecepatan cahaya C tidak diketahui. Kemudian untuk menyelesaikan contoh soal ini, di mana kita menggunakan persamaan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu rumus L sama dengan L0 akar 1 dikurang dalam kurung V kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian L sama dengan L0 adalah 10 meter akar 1 dikurang dalam kurung V kuadrat yaitu 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita memperoleh bahwa L 10 dikali 0,8. 0,8-nya itu diperoleh dari 1 dikurang 0,6 C dipangkat 2 kan. Kemudian hasilnya adalah 8 meter. Jadi panjang roket menurut pengamat di bumi adalah 8 meter. Dari konsep dasar dan contoh kasus serta contoh soal yang sudah kita jelaskan, di mana kita memperoleh kesimpulan bahwa kontraksi panjang adalah fenomena relativistik yang terjadi ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat diam. Panjang benda yang bergerak akan tampak lebih pendek dibandingkan panjangnya dalam keadaan diam. Sehingga efek ini semakin nyata saat kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terjadi dalam arah gerak benda dan tidak mempengaruhi arah lainnya. Fenomena ini telah diuji secara eksperimental dan sesuai dengan teori relativistik khusus Albert Einstein. Oke, demikian presentasi saya mengenai kontraksi Lorentz. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dan diisi di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.